Tapi begitu idenya muncul, menghilang. Dia diam-diam menghela nafas dengan menyesal. Jika bukan karena fakta bahwa mereka perlu memasuki tempat itu, ia akan menganggapnya sebagai murid batinnya. Namun, apakah anak itu masih hidup atau tidak pada akhirnya masih bisa diperdebatkan. Saat ini, ekspresinya tiba-tiba berubah saat dia mengangkat kepalanya dan melihat ke kejauhan. Wang Lin segera melihat fluktuasi energi spiritual yang tidak wajar datang dari kejauhan. Fluktuasi ini sangat ringan, tetapi juga diisi dengan rasa kekuatan. Dia melihat seorang sarjana mengenakan jubah abu-abu dengan bandana persegi di kepalanya masuk dari kejauhan. Wajah orang ini seputih salju dan sedikit kedinginan bisa terlihat di matanya. Tubuhnya bergerak seperti pohon willow yang bergoyang tertiup angin saat ia turun dari langit. Dia melambaikan tangannya dan dengan tenang berkata, "Duan Muji, apakah perahu bumi aku berguna?" Murid-murid Wang Lin menyusut. Dia tidak bisa melihat melalui kultivasi orang ini sama seperti dia tidak bisa melihat melalui Eight Extreme Demon Lords. Melihat bagaimana ia berbicara dengan Eight Demon Extreme Lord yang setara, tingkat kultivasi mereka pasti sama. Eight Demon Extreme Eight Lord Duan Muji mendengus ketika ia mengeluarkan kapal bumi dan melemparkannya ke arahnya. Dia berkata, "Berguna seperti kentut? Kamu menganggap barang rusak ini harta. Aku bahkan tidak menginginkannya jika kamu memberikannya kepada aku secara gratis." Sarjana beruban itu menangkap kapal bumi dengan tangan kanannya dan menyimpannya. Tatapannya jatuh pada Wang Lin ketika dia dengan tenang bertanya, "Mengapa ada junior formasi inti?" Duan Muji memutar matanya dan berkata, "Aku jelas memiliki kegunaan untuknya. Ayo pergi. Tempat itu akan segera dibuka." Dengan itu, dia membuang labu, yang segera melebar. Dengan satu langkah, dia melompat ke atas labu. Wang Lin memandang kecendekiawan berjubah abu-abu sebelum mengambil satu langkah dan melompat ke atas labu. Dia sangat berhati-hati karena sejak sarjana abu-abu datang, akal ilahinya telah memindai Wang Lin. Tepat pada saat ini, dia tiba-tiba mendengar transmisi suara dari Duan Muji. Orang ini adalah Wang Qingyue. Dia adalah seorang utusan yang dikirim oleh Yin dan Yang Sekte dari negara kultivasi peringkat 4. Kultivasinya menakutkan, jadi jangan marah padanya. Ekspresi Wang Lin tetap sama, tetapi dia menjadi lebih waspada di hatinya. Mereka bertiga dengan cepat menuju ke Laut Setan. Wang Lin dengan dingin mengamati Wang Qingyue sepanjang waktu. Dia tidak memiliki harta apapun di bawah kakinya, tetapi dia bergerak secepat labu. Kabut tiga kaki di depannya secara otomatis akan bergerak ke samping. Tidak lama kemudian, mereka bertiga jauh di dalam Laut Setan. Kota Nandou dengan cepat muncul di depan mereka, tetapi mereka bertiga tidak berhenti di sana. Di sepanjang jalan, wajah setiap kultivator yang melihat mereka bertiga akan segera berubah. Beberapa dari mereka tampaknya mengenali labu dan dengan hormat akan berdiri di samping. Hanya setelah labu menghilang, mereka berani bergerak. Ekspresi Wang Qingyue tetap tenang. Saat dia terbang, dia perlahan berkata, "Reputasi Eight Extreme Lord tidak buruk. Bahkan ada orang-orang di laut luar yang mengenali kamu." Mereka bertiga bergerak sangat cepat, tetapi kata-kata itu dengan jelas memasuki telinga semua orang. Orang tua Duan Muji melirik dan berkata, "Jika kita berada di laut dalam, maka akan ada lebih banyak orang yang mengenal aku. Jika kamu melihat itu, apakah kamu ingin mengatakan penghinaan yang lebih banyak lagi? Tempat. Apakah kamu tidak memintanya untuk mati?" Duan Muji dengan lembut berkata, "Jangan meremehkan orang ini. Dia tahu mantra kematian, yang bisa sangat berguna di dunia ketiga." Wang Qingyue tertegun, tapi segera matanya bersinar seperti mereka tidak pernah bersinar sebelumnya. Dia mengungkapkan senyum yang sangat aneh saat dia menatap Wang Lin. Segera, cahaya di matanya menghilang saat dia menggelengkan kepalanya. "Menyesal. Jika kamu berada di tahap Naschen Soul, aku ingin berkelahi dengan kamu." Wang Lin tetap diam. Wang Qingyue menatap Duan Muji dan tiba-tiba berkata, "Duan Muji, ketika kamu pergi ke sana 1000 tahun yang lalu, kamu pasti mendapatkan beberapa harta. Kenapa lagi kamu ingin kembali begitu buruk? Di mana tepatnya tempat itu? Apakah hal yang kamu bicarakan benar-benar ada di sana?" Duan Muji merenung sebentar sebelum berkata, "Aku punya labu ini untuk tempat itu. Wang Qingyue, aku hanya bisa memberitahu kamu sebanyak ini, begitu kamu berada di sana, kamu tentu akan tahu." "Maaf." Wang Qingyue memandang labu itu tanpa menunjukkan ekspresi abnormal. Setelah itu, dia diam-diam mengikuti Duan Muji. Mereka bertiga terbang dengan kecepatan yang sangat tinggi. Dalam sekejap mata, 1 bulan berlalu. Selama 1 bulan ini, mereka bertiga tidak pernah berhenti sekali. Sepanjang jalan, Wang Lin melihat total 4 kota. Setiap kota memiliki lebih banyak kultivator daripada yang terakhir. Kota-kota ini jauh lebih berkembang daripada kota Nandou. Pada hari ini, barisan pegunungan yang sangat besar tanpa akhir yang terlihat muncul di depan mereka. Duan Muji menabrak labu dan dengan cepat terbang menuju pegunungan. Segera, dia pergi ke sekitar puncak gunung dan tiba di sebuah lembah di dalam gunung. Lembah itu sangat sunyi tanpa ada tanda-tanda kehidupan. Duan Muji sangat akrab dengan tempat ini. Mereka segera tiba di pusat lembah. Dia melompat dari labu dan membentuk segel dengan tangannya.
Angin aneh muncul dan membersihkan segala sesuatu di daerah sekitarnya, menciptakan celah. Wang Lin melompat turun dari labu dan segera melihat formasi melingkar di tanah terbuka. Ada simbol yang tak terhitung jumlahnya diukir pada formasi ini yang melepaskan aura kuno. Setelah Wang Qingyue melihat formasi, ia mengungkapkan ekspresi aneh dan dengan serius menatap Duan Muji. Duan Muji menampar tasnya memegang. Dia dengan hati-hati mengeluarkan batu roh yang melepaskan cahaya putih susu. Dia mengungkapkan ekspresi sedih ketika dia menempatkannya ke dalam alur dalam formasi. Duanmu bergumam, formasi sialan ini dibuat untuk memakan batu roh. Setelah transfer selesai, batu roh kualitas tinggi ini akan dihancurkan. Mata Wang Qingyue bersinar lagi ketika dia menatap batu roh dan bertanya, Duan Muji, batu roh kualitas tinggi juga dari tempat itu? Duan Muji menggerutu, saat dia mengacaukan formasi, itu benar. Saat itu, aku bisa mendapatkan 3 potong, kalau tidak mungkin masuk ke tempat itu. Hanya formasi kuno ini yang bisa membawa kita ke sana. Saat itu, aku dan beberapa teman lama mencari melalui teks kuno dan menghabiskan 1000 tahun untuk menemukan tempat ini. Kemudian kami menggunakan banyak batu roh dan bahan untuk bertukar beberapa batu roh berkualitas tinggi dari Suzaku agar bisa masuk. Wang Qingyue menatap batu roh kualitas terbaik dan berkata, roh kualitas tinggi batu roh berkualitas sangat langka di mana-mana di planet ini. Rumor mengatakan bahwa itu adalah mata uang utama yang digunakan untuk melakukan bisnis antar planet. Jika tempat itu benar-benar memiliki batu roh berkualitas tinggi, maka bahkan jika tidak ada pil jiwa transformasi, masih layak untuk menjelajahinya. Duan Muji menatap Wang Lin dan bergumam, array transfer ini bukan apa yang kamu bayangkan. Itu tidak membawa kita langsung ke sana tetapi ke Chaotic Broken Stars di Laut Setan. Begitu kita di sana, kita akan bertemu dengan beberapa teman dan masuk bersama. Kalau tidak, akan memakan waktu terlalu lama untuk terbang ke sana. Tanpa 100 tahun, tidak mungkin untuk sampai di sana tepat waktu. Belum lagi bahaya di luar bintang patah, hanya kabut merah antara laut luar dan dalam cukup buruk. Dengan tingkat kultivasi kita, berhati-hati saja sudah cukup, tetapi anak ini pasti akan mati. Kenapa lagi menurutmu aku akan sangat boros menggunakan batu roh berkualitas tinggi untuk bergegas ke sana? Duan Muji membentuk beberapa segel dengan tangannya dan mengirimkannya ke transfer array. Batu roh kualitas terbaik di pusat formasi mulai bersinar. Tak lama setelah itu, simbol yang tak terhitung jumlahnya pada formasi mulai menyala. Ketika semua simbol menyala, batu roh kualitas terbaik hancur. Seluruh susunan transfer tiba-tiba mulai bergerak saat melepaskan sejumlah besar energi spiritual. Energi spiritual ini hampir menjadi padat ketika bergerak seperti angin, menggerakkan kabut bersamanya. Segera, pusaran raksasa energi spiritual muncul. Vortex menjadi lebih besar dan lebih besar. Adegan yang mengejutkan menyebabkan Wang Lin mengambil napas dalam-dalam saat dia menatap alur di tengah array transfer. Batu roh kualitas terbaik telah berubah menjadi debu dan tertiup angin. Namun, energi spiritual di dalam batu roh kualitas tinggi menggoda Wang Lin. Bahkan puluhan ribu batu roh berkualitas tinggi tidak dapat menandingi jumlah energi spiritual ini. Mereka bahkan tidak berada pada level yang sama. Duan Muji bergerak di sebelah Wang Lin dan berkata, masuk ke dalam. Wang Lin mencibir dalam hatinya ketika dia melihat melalui Duanmu pikiran Ji. Dia pasti takut bahwa mungkin ada masalah jika dia membiarkan Wang Lin yang terakhir. Wang Lin diam-diam berjalan melalui pusaran dan berdiri di tengah array. Duan Muji dengan cepat berjalan ke array juga. Yang terakhir adalah Wang Qingyue. Dia dengan cermat memeriksanya sebelum berjalan masuk. Tak lama setelah itu, pusaran tiba-tiba berhenti. Kemudian semuanya runtuh, menyebabkan seluruh gunung berguncang. Mereka bertiga di dalam formasi tiba-tiba menghilang. Butuh waktu lama untuk tempat itu kembali normal. Kabut yang didorong ke samping perlahan mengelilingi daerah itu lagi. Lautan iblis sangat besar. Antara laut dalam dan luar, ada zona kabut merah. Jika seseorang tidak memiliki tingkat kultivasi yang cukup tinggi, tubuh mereka akan membusuk saat mereka bersentuhan dengan kabut merah. Jiwa mereka juga tidak akan bisa melarikan diri dan akan selamanya terjebak dalam kabut merah. Kabut merah ini adalah penghalang alami antara laut dalam dan luar. Penghalang hanya dapat dilewati untuk 1 hari ketika kabut berubah menjadi laut. Sebagian besar kultivator yang ingin masuk atau meninggalkan laut dalam akan memilih untuk dengan cepat melewatinya pada hari itu. Laut dalam dipenuhi dengan kultivator yang kuat. Banyak kultivator setan terkenal hidup di laut dalam. Laut dalam juga sangat besar. Jika seseorang terbang, akan diperlukan setidaknya 100 tahun untuk melewatinya. Di ujung utara laut dalam, ada dataran yang disebut Chaotic Broken Stars. Ini adalah satu-satunya tempat di Laut Setan yang tidak pernah terpengaruh ketika kabut menjadi lautan. Ada cincin batu pecah misterius yang menciptakan penghalang alami di sekitar daerah itu. Ada kekuatan misterius memegang batu-batu yang hancur di tempat. Area selebar 1000 kaki inilah yang memberi tempat ini nama, Chaotic Broken Stars. Ini juga dianggap sebagai zona mati. Jika seseorang pada tahap Naschen Soul ingin melewati kabut merah dengan paksa tanpa menunggu 1 hari, maka dari 10 orang, beberapa akan tetap berhasil.
Namun, jika mereka ingin melewati Chaotic Broken Stars dengan paksa, lalu dari 10 dari mereka, mereka semua akan mati. Ini dianggap sebagai salah satu tempat paling berbahaya di Laut Setan. Menurut legenda, tempat ini ada sebelum semua air di Laut Iblis menjadi kabut. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, banyak kultivator ingin masuk tetapi dipaksa menyerah. Bahkan mereka yang telah berhasil masuk tidak pernah keluar lagi. Bahkan negara-negara kultivasi peringkat 5 sulit mengirim orang ke sini karena betapa kacau daerah itu. Juga, tidak ada yang tahu persis apa yang ada di dalam, jadi jika mereka menghabiskan semua upaya ini hanya untuk tidak menemukan apapun di dalamnya, itu benar-benar tidak akan sepadan. Seiring berjalannya waktu, semakin sedikit kultivator yang ingin untuk masuk ke dalam. Namun, situasi ini berubah 10.000 tahun yang lalu. Seorang kultivator yang kuat dari satu-satunya negara kultivasi peringkat 6 di Suzaku datang. Dia telah menantang kultivator yang tak terhitung jumlahnya yang kuat dan tidak ada yang cocok untuknya. Pada akhirnya, dia memasuki bintang pecah yang kacau, tetapi dia tidak pernah terdengar lagi. 10 tahun kemudian, Suzaku mengirim ahli yang tak terhitung jumlahnya ke Laut Setan untuk menyegel Chaotic Broken Stars. Mereka mengumumkan bahwa siapapun yang berani masuk akan dibunuh tanpa ampun. Akibatnya, tempat ini menjadi area terlarang. Meskipun ketakutan telah mereda setelah bertahun-tahun, masih belum ada kultivator dalam 10.000 km darinya. Pada hari ini, di lembah gelap di luar Chaotic Broken Stars, sebuah pusaran raksasa muncul. Pusaran ini terus tumbuh sampai ada lubang di tanah. Ada array transferi yang sangat kuno di tanah yang mulai bersinar. Itu bersinar lebih terang dan lebih terang sampai 3 angka muncul di dalamnya. Saat Wang Lin muncul di array transfer, hal pertama yang dilihatnya adalah area melingkar dengan bebatuan yang mengambang di sekitarnya. Batu-batu dari berbagai ukuran dihubungkan oleh benang petir ungu bergerak dalam gerakan melingkar. Dari kejauhan, area itu selebar 1000 kaki tanpa ujung yang terlihat. Ini juga merupakan pertama kali Wang Qingyue berada di sini. Matanya bersinar ketika dia menatap Chaotic Broken Stars dan bertanya, tempat ini adalah Chaotic Broken Stars. Duan Muji memandang dengan menyesal. Setelah waktu yang lama, dia perlahan berkata, ya, ini tempatnya. Setelah 1000 tahun, tidak ada perubahan sama sekali. Mata Wang Qingyue bersinar ketika dia menjilat bibirnya dan berkata, rumor mengatakan bahwa 10.000 tahun yang lalu, ahli nomor 1 Suzaku menghilang di Chaotic Broken Stars. Aku ingin melihat apa yang begitu misterius tentang tempat ini. Wang Lin merenung sebentar sebelum berkata kepada Duan Muji, tempat yang dibicarakan senior ada di dalam Chaotic Broken Stars ini. Duan Muji mengangguk ketika dia melihat ke arah Chaotic Broken Stars. Dia mengungkapkan ekspresi khawatir ketika dia berkata, area bebatuan yang rusak itu mengandung kekuatan misterius. Setelah kamu memasuki area tersebut, kekuatan misterius akan memasuki tubuh kamu. Batu-batu yang rusak itu akan menggunakan kekuatan luar biasa untuk membuat avatar persis sama dengan kamu. Avatar ini juga akan berada satu tingkat di atas kamu dalam kultivasi. Tidak peduli metode apa yang kamu gunakan untuk menekan kultivasi kamu, itu tidak akan berhasil. Setelah avatar muncul, kamu harus mengalahkannya untuk bergerak 500 kaki. Setelah kamu melewati 500 kaki itu, 2 avatar lagi akan muncul. Hanya dengan mengalahkan mereka, kamu bisa melewati Chaotic Broken Stars. Wang Lin mengangkat kepalanya dan melihat ke atas. Duan Muji tampaknya tahu apa yang dipikirkan Wang Lin dan berkata, meskipun kamu dapat menghindari batu dengan terbang di atas atau di bawah, avatar akan tetap muncul, dan itu akan menjadi 10 sekaligus. Wang Lin menatap area dan diam-diam merenung. Wang Qingyue menatapnya sebentar sebelum matanya bersinar dan dia tersenyum jahat. Dia berkata, tempat yang sangat menarik. Aku harus memeriksanya sendiri. Dengan itu, tubuhnya menghilang dan muncul kembali di luar Chaotic Broken Stars. Tanpa ragu-ragu, dia masuk ke dalam. Wang Lin menjadi fokus saat dia dengan hati-hati melihat tanpa berkedip sekalipun. Dia hanya melihat itu tepat ketika Wang Qingyue masuk, beberapa batu yang patah berkumpul bersama dan membentuk jaring cahaya ungu. Di dalam jaring cahaya ungu, sebuah avatar yang terlihat persis sama dengan Wang Qingyue muncul. Bahkan senyum di wajah mereka persis sama. Tanpa sepatah kata pun, avatar maju ke depan dan suara pertempuran bergema dari tempat mereka berdua. Duan Muji mendengus. Tidak akan lama sebelum dia kembali. Bagaimana kamu melawan avatar yang satu tingkat di atas kamu? Wang Lin merenung sebentar dan tiba-tiba bertanya, bagaimana kalian masuk terakhir kali? Duan Muji menunjuk ke array transfer dan berkata, melalui itu. Kami memiliki pakar larik transfer terakhir kali. Kami telah memperoleh beberapa item warisan dari Chaotic Broken Stars yang mendokumentasikan metode untuk membuat array transfer untuk masuk ke dalam. Hanya dengan menggunakan 10 batu roh berkualitas tinggi kami berhasil masuk. Wang Lin sedikit mengerutkan kening dan bertanya, apa sebenarnya yang ada di dalam Chaotic Broken Stars? Duan Muji memandang Wang Lin sebelum melambaikan tangannya dan mengambil kembali tanda indera ilahi yang telah ditinggalkannya. Dia perlahan berkata, lupakan saja. Karena kami sudah ada di sini, tidak apa-apa untuk memberitahu kamu. Dari rekaman yang kami temukan, mayat Dewa Kuno ada di dalam Chaotic Broken Stars. Wang Lin terkejut. Dewa Kuno?
Dewa kuno adalah keberadaan yang mirip dengan para kultivator surgawi kuno, dan bahkan lebih kuat daripada para kultivator surgawi kuno dalam beberapa hal. Ini tidak dikatakan oleh Duan Muji. Itu adalah pria tua berkulit hitam yang tiba-tiba tiba di sebelah Duan Muji. Pria tua itu sangat tinggi dan kurus. Janggutnya yang panjang dan putih mengalir dalam angin dan wajahnya dipenuhi dengan udara abadi. Dengan kocokan di tangannya, dia benar-benar terlihat seperti makhluk abadi. Dia memiliki ekspresi ramah saat dia tersenyum dan mengangguk pada Wang Lin. Teman kecil, kekuatan Dewa Kuno telah menembus batas pemahaman kita dan mencapai batas yang tidak terbayangkan. Harus dikatakan bahwa waktu ketika Dewa-Dewa Kuno masih hidup bahkan sebelum dunia kultivasi kuno. Ekspresi Wang Lin tetap tenang, tapi dia sangat berhati-hati di dalam. Meskipun orang ini terlihat ramah, dia memiliki perasaan yang samar-samar bahwa tingkat kultivasi orang ini bahkan lebih tinggi daripada Duan Muji. Orang tua itu selesai berbicara dan melambaikan pengocok di tangannya dengan senyum di wajahnya. Namun, senyum itu mengandung sepotong kedengkian. Wang Lin telah berjaga sepanjang waktu. Ketika lelaki tua itu melambaikan tangan, dia merasakan bahaya yang kuat. Dia tidak ragu untuk dengan cepat membuat cadangan. Dia menampar tasnya memegang untuk mengambil sejumlah besar pesona. Semua mantra ini adalah tipe pertahanan. Serangkaian suara bergerak bisa terdengar karena semua pesona itu hancur. Pada saat yang sama, Duan Muji mengambil langkah ke depan dan berdiri di antara Wang Lin dan orang tua itu. Layar cahaya hitam setengah lingkaran muncul. Itu meniadakan serangan dari kocokan. Layar cahaya goyah ketika Duan Muji menatap pria tua itu dengan ekspresi serius yang belum pernah dilihat Wang Lin sebelumnya. Dia berkata, kata demi kata, Kaisar kuno, anak ini sangat penting untuk melewati dunia ketiga. Jangan main-main. Setelah Kaisar kuno mendengar kata-kata itu, dia tidak bertindak, tetapi senyum di wajahnya perlahan menghilang. Udara celestial benar-benar menghilang dan sekarang dia tampak jauh lebih menakutkan ketika dia dengan tenang bertanya, apakah kamu yakin? Duan Muji mengangguk dan berkata, dia tahu mantra maut. Kaisar kuno memandang Wang Lin sebelum berbalik dan berjalan ke samping. Dia berhenti 30 kaki dari sana dan diam-diam memandang ke arah Chaotic Broken Stars. Ekspresi Wang Lin sangat suram. Kaisar kuno ini jelas-jelas orang gila. Suatu saat dia berbicara kepada kamu dengan nada bersahabat dan saat berikutnya dia menyerang kamu, mengungkapkan sifat jeleknya. Duan Muji berdiri di samping Wang Lin dan mengirim transmisi suara yang mengatakan, dia dipanggil Ganlan, tapi kita semua memanggilnya Kaisar kuno. Kultivasi orang ini sangat kuat, bahkan aku tidak memiliki keyakinan untuk membawanya. Dia berpura-pura menjadi orang yang benar, tetapi dia sebenarnya kejam. Dia telah membantai orang yang tak terhitung jumlahnya dan hanya orang gila. Dia adalah iblis yang sangat terkenal di Laut Setan. Wang Lin sangat cemberut saat melihat Kaisar kuno dan kemudian pada Wang Qingyue, yang bersenang-senang melawan avatarnya sendiri sambil sesekali membiarkan keluar geraman haus darah. Dia merasa hatinya menjadi berat. Kaisar kuno adalah orang gila dan Wang Qingyue ini gila. Hanya Duan Muji yang tampak normal. Ekspresi Duan Muji sedikit berubah ketika dia berbisik, yang lain telah tiba. Dari ujung langit datang perahu naga. Di atas kapal berdiri seorang pria yang sangat tampan, tetapi bibirnya agak tipis, menunjukkan rasa kejam. Tangannya ada di belakang punggungnya dan kepalanya terangkat tinggi. Dia mengenakan pakaian merah cerah dengan benang emas disulam di atasnya. Rambutnya yang panjang dan hitam tersebar di belakangnya dan bergerak bersama angin. Di sebelahnya berdiri seseorang. Orang ini masih sangat muda, dia terlihat berumur sekitar 20 tahun. Pria muda ini tampak polos, tetapi lampu merah sesekali muncul di matanya. Setelah kapal naga mendekat, pria berbaju merah melompat turun dan pria muda di belakangnya segera mengikutinya. Wang Lin memeriksa pria berbaju merah. Orang ini mengeluarkan aura dingin. Dinginnya ini menusuk tulang-tulang seperti sepotong es yang tidak pernah meleleh. Setelah pria berbaju merah itu, dia dengan dingin melihat sekeliling. Tatapannya berhenti pada Wang Qingyue, yang berada di dalam Chaotic Broken Stars, lalu ia melirik Wang Lin sebelum beralih ke Duan Muji. Suaranya sedingin es. Betapa meriahnya! Duan Muji tertawa dan berkata, 6 iblis-iblis, aku belum melihatmu dalam 100 tahun. Sepertinya tingkat kultivasi kamu telah meningkat. Dengan itu, mulutnya sedikit bergerak ketika ia mengirim transmisi suara kepada pria berbaju merah. Six Desire Devil Lord mendengarkan sampai dia tiba-tiba terkejut dan mengalihkan pandangannya ke arah Wang Lin. Setelah mencari sebentar, dia berkata, adik laki-laki, jika kamu dapat membawa kami melewati dunia ketiga, maka aku, Su Liqing, berjanji akan keselamatan kamu. Baru saja dia selesai berbicara, ekspresi pemuda di belakangnya berubah. Tatapan yang dimilikinya terhadap Wang Lin berangsur-angsur berubah menjadi bermusuhan. Wang Lin menggenggam tangannya dan berkata, terima kasih banyak, aku mendengar bahwa dia menyinggung klan setan raksasa 300 tahun yang lalu dan dikejar oleh 10 setan pertempuran. Aku tidak tahu apakah dia masih hidup atau tidak. Bahkan jika Bungkuk Tua mati, dia akan menyeret seluruh klan setan raksasa bersamanya. Suara serak datang dari langit. Di cakrawala, seekor katak hijau raksasa perlahan mendekat.
Kodok itu mendarat di tanah jauh, menyebabkan bumi bergetar. Meskipun Wang Lin sangat jauh, dia masih bisa merasakan tanah bergetar. Tak lama setelah itu, katak itu menendang dengan kaki belakangnya dan menghilang dari pandangan. Ketika itu muncul lagi, itu sudah dekat. Kodok turun dari langit seperti gunung kecil yang jatuh. Itu mendarat sekitar 100 kaki jauhnya dari mereka, menciptakan gelombang kejut yang mengirim kabut ke segala arah. Setelah kabut dipisah, itu mengungkapkan kodok raksasa. Ada banyak pustula di tubuh katak, masing-masing bergerak perlahan, dan masing-masing memancarkan fluktuasi energi spiritual yang kuat. Saat mata kodok bergerak, itu mengungkapkan keinginan kuat untuk darah. Ada seseorang yang duduk di belakang katak. Dia mengenakan jubah hijau dan sangat pendek. Punggungnya melotot seperti bungkuk. Matanya berbentuk segitiga, dagunya tajam, dan mulutnya seperti monyet. Dia menyentuh pustula di wajahnya saat dia tertawa dan berkata, dengan suara serak, orang-orang tua dari Giant itu klan iblis yang mengejar aku selama lebih dari 300 tahun semuanya diracun sampai mati oleh aku. Jika bukan karena fakta bahwa batas waktu 1000 tahun telah datang dan tempat ini akan dibuka, aku akan pergi ke klan setan raksasa untuk membalas dendam. Dengan itu, dia mengambil satu langkah di atas katak. Kodok itu sepertinya tahu apa yang diinginkannya ketika menjulurkan lidahnya yang merah darah dan menyentuh tanah dengannya. Si bungkuk berjalan menuruni lidah menuju tanah. Saat berjalan, ia terkadang batuk. Setelah mendarat, ia dengan santai melambaikan tangan kanannya dan katak raksasa itu dengan cepat menyusut hingga seukuran telapak tangannya. Kemudian melompat ke bahunya. Perutnya mengembang dengan cepat dan menyusut saat mengempis. Ketika dia mendarat di tanah, segala sesuatu dalam jarak 3 kaki darinya segera mulai mendesis dan aliran gas hitam naik dari tanah. Wang Lin dengan tenang mundur beberapa langkah saat dia dengan dingin mengamati orang itu. Orang ini menggunakan racun, jadi kehati-hatiannya ditingkatkan oleh tingkat lain. 6 Desire Devil Lord Suliking mengerutkan kening dan berkata, aku belum melihat kamu dalam 1000 tahun. Mengapa bau beracun itu padamu bahkan lebih buruk sekarang? Bongkok tua itu memutar matanya dan berkata, orang lain mungkin takut dengan mantra keenam hasratmu, tapi aku tidak. 1000 tahun yang lalu, kami bertempur di jalan buntu. Mungkinkah kamu ingin bertarung lagi? Dengan itu, dia menyentuh kodok di bahunya dan tertawa ketakutan. 6 Desire Iblis Lord dengan dingin menatap si bungkuk. Segera, energi spiritual di antara mereka mulai menjadi gila, tetapi fluktuasi segera tenang ketika keduanya menarik energi spiritual mereka. Tepat pada saat ini, Kaisar kuno, yang telah melihat dengan dingin dari samping, tiba-tiba berkata, sepertinya semua orang ada di sini. Aku telah mencuri perisai angin es dari negara kultivasi peringkat 4. Itu akan membantu kita menyelesaikan lebih dari setengah dari percobaan pertama. 6 Desire Devil Lord dengan dingin berkata, aku akan berurusan dengan paruh kedua dari percobaan pertama. Bongkok Meng menyentuh pustula di wajahnya dan berkata, dengan suara serak, lihat saja pria tua ini untuk persidangan kedua. Duan Muji memandang ke arah Wang Qingyue dan berkata, orang itu adalah Wang Qingyue. Dia tahu teknik melarikan diri 5 elemen, yang berguna bagi kita. Teman kecil ini tahu mantra maut. Serangan akal ilahi persidangan ketiga akan tergantung padanya. Mata berkabut Bongkok Meng menyapu Wang Lin, tapi dia tidak mengatakan sepatah kata pun. 6 Desire Iblis-Iblis tangan dewa terbentuk segel misterius saat dia berjalan menuju array transfer. Setelah mengirimkan beberapa segel, seluruh formasi mulai hancur dari dalam. Semburan gas hijau berasal dari transfer array sampai tidak ada lagi yang keluar dan array benar-benar hancur. Kemudian tubuhnya menghilang ketika dia mulai berjalan melalui susunan yang hancur. Setiap kali dia mengambil langkah, dia akan meninggalkan jejak energi spiritual di tanah. Dia mulai bergerak lebih cepat dan semakin banyak jejak energi spiritual yang tersisa di tanah. Akhirnya, dia mulai meninggalkan bayangan. Sekarang sepertinya ada beberapa orang berjalan di sekitar array. Setelah beberapa saat, semua afterimage menghilang. Hanya tubuh asli yang tetap berada di tengah array. Kemudian tangannya mulai bergerak, mengeluarkan banyak bahan berharga. Akhirnya, dia memuntahkan api ungu. Semua materi itu meleleh ketika disentuh oleh api. 6 Desire Iblis Lord menunjuk dengan jari ini. Cairan berbagai warna mulai bergerak dan memasuki array dalam urutan tertentu. Ketika cairan terakhir memasuki array, itu mulai bergemuruh. Array transfer yang berbeda muncul di tempat yang lama. Yang ini mengandung setidaknya 2 kali lipat jumlah simbol yang dimiliki sebelumnya, ditambah 10 pilar cahaya yang melesat ke langit. Satu demi satu, makhluk tak berwujud mengeluarkan teriakan sunyi saat mereka bergerak di dalam pilar cahaya. 6 Desire Devil Lord menarik napas dalam-dalam dan berteriak, array transfer telah dibuka. Dengan cepat melemparkan batu roh kualitas terbaik yang kami sepakati. Aku akan menggunakan 4 potong kali ini. Dengan itu, 4 batu roh berkualitas muncul dari tasnya. Keempat batu itu masing-masing terbang ke salah satu pilar dan tetap di tempatnya. Perubahan ini menarik perhatian Wang Qingyue, yang masih bertarung dengan avatarnya sendiri. Dia kalah dalam pertarungan saat ini.
Serangan avatar yang tak ada habisnya, bersama dengan itu menjadi satu tingkat lebih tinggi darinya, berarti dia bisa mati jika dia melakukan satu kesalahan, menyebabkan dia berada dalam keadaan menyesal. Dia didorong keluar dari Chaotic Broken Stars berkali-kali, tetapi semakin dia bertarung, semakin banyak matanya menyala, dan haus darah di matanya menjadi lebih kuat. Setelah melihat perubahan dalam array transfer, dia mulai ragu dan mundur dari Chaotic Broken Stars. Dia tiba di sebelah Duan Muji saat dia menatap 4 batu roh berkualitas tinggi. Sedikit keserakahan melintas di matanya. Setelah kembali, avatarnya perlahan memudar dan kembali ke batu yang perlahan berputar di sekitar area. Wang Lin juga menatap bagian atas. Batu roh berkualitas dengan godaan di matanya. Lautan iblis sangat besar. Jika bukan karena array transfer kuno yang memungkinkan orang untuk berteleportasi, itu akan memakan waktu terlalu lama untuk melewatinya. Itu juga dipenuhi dengan bahaya. Namun, satu-satunya cara untuk menggunakan array transfer kuno ini adalah memiliki batu roh berkualitas tinggi. Karena batu roh kualitas tinggi sangat langka, semua array transfer kuno di Laut Setan dalam keadaan rusak, dan banyak dari mereka benar-benar tidak berguna. Pada saat ini, Kaisar kuno mengeluarkan 2 batu roh berkualitas tinggi dan memandanginya dengan sangat penting. Kemudian dia melemparkan mereka ke pilar cahaya, di mana mereka tetap tidak bergerak. Duan Muji menggertakkan giginya saat dia mengeluarkan 2 batu roh kualitas terbaik dari tasnya. Hatinya sakit saat dia melemparkan mereka ke arah cahaya. Dari 10 pilar, 8 diantaranya memiliki batu roh berkualitas tinggi. Orang terakhir adalah Hun Chebak Meng. Dia menepuk kodok di bahunya. Perut kodok mengembang saat meludahi 2 hal ke pilar cahaya. Saat ini, ke-10 pilar memiliki batu roh berkualitas tinggi di dalamnya. Pilar cahaya tiba-tiba menghilang. Semua cahaya telah berkumpul di batu roh kualitas terbaik. 10 batu roh ini bersinar seperti 10 matahari yang cerah. Mereka perlahan turun ke array transfer, menyebabkannya berputar perlahan. 6 Desire Devil Lord mengungkapkan ekspresi kegembiraan ketika dia berteriak, 1000 tahun yang lalu, lebih dari 100 dari kita masuk, tetapi kita tidak melakukannya. Bahkan tidak bisa masuk ke area dalam. Hanya pembatasan di luar membuat kami kesulitan, dan kami terpaksa mundur pada percobaan ketiga, yang hanya kami berempat berhasil bertahan hidup melalui keberuntungan. 1000 tahun kemudian, semua level kultivasi kita telah meningkat sedikit. Kita harus menerobos batasan dan melihat apa yang ada di dalamnya. Bahkan mata Kaisar kuno tidak bisa tidak berkilau ketika ia melangkah ke array transfer. Di belakangnya adalah Bongkok Meng, Duan Muji, dan pemuda yang datang bersama 6 Desire Devil Lord. Adapun Wang Qingyue, dia merenung sedikit sebelum berjalan ke array. Wang Lin menunduk. Matanya berbinar ketika dia berjalan masuk. Setelah ke-7 dari mereka telah memasuki array transfer, 6 Desire Devil Lord mengeluarkan raungan dan array mulai bergerak. 10 batu roh kualitas terbaik hancur, menciptakan gelombang energi spiritual yang kuat. Semua gunung di sekitarnya berubah menjadi debu dan bahkan Chaotic Broken Stars bergetar. Butuh waktu yang sangat lama sebelum energi spiritual menghilang. Array transfer benar-benar rusak dan tidak dapat digunakan lagi. Ada dataran di dalam Chaotic Broken Stars, dan di langit di atas dataran ada cincin cahaya berbentuk oval. Bagian dalam cincin itu benar-benar gelap. Di bawah cincin itu adalah array transfer. Pada saat ini, array transfer mulai bersinar, dan 7 angka muncul. Kaisar kuno adalah yang pertama keluar. Dia menatap cincin berbentuk oval di langit dengan sedikit obsesi. Dia melompat dan muncul di sebelah cincin cahaya sebelum berputar di sekitarnya sebentar. Dia berkata, sepertinya tidak ada orang lain yang datang ke sini dalam 1000 tahun terakhir ini. Segel yang kami tinggalkan masih utuh. Dengan itu, ia membuka lengannya dan bergerak di sekitar cincin. Sesekali, akan ada irisan hitam yang keluar dan masuk ke tangannya. Wang Lin bisa dengan jelas merasakan Duan Muji, 6 dewa iblis yang menginginkan, dan Bongkok Meng menghembuskan napas lega setelah mendengar itu kata-kata. Dia melihat sekeliling dan melihat bahwa dataran di dalam Chaotic Broken Stars benar-benar kosong. Itu tampak tak berujung dan ditutupi oleh langit gelap yang tak ada habisnya. Wang Lin mengerti bahwa ini adalah semacam pembatasan yang kuat. Ada keheningan di dataran ini tanpa tanda-tanda aktivitas. 6 Desire Devil Lord memandang Wang Qingyue dan Wang Lin sebelum berkata, dengan nada berat, selamat datang di Chaotic Broken Stars. Tidak masalah jika Duanmu telah berbicara dengan kalian berdua tentang tempat ini sebelumnya, aku harus menekankan lagi. Setelah melewati cincin oval, kamu akan memasuki ruang misterius. Menurut informasi yang kami dapatkan dari warisan, mayat dewa kuno ada di sana. Kekuatan dewa kuno berasal dari tubuh mereka, jadi tubuh mereka sangat besar. Bahkan dewa kuno terlemah setidaknya ukuran planet Suzaku. Aku dapat memberitahu kamu bahwa dewa kuno ini adalah orang dewasa yang sudah dewasa. Ukurannya seperti planet Suzakus yang tak terhitung jumlahnya. Alasan mengapa ada harta yang tak terhitung jumlahnya di dalamnya adalah karena meskipun dewa kuno sudah mati, indera ilahinya tidak dihancurkan tetapi tetap dalam keadaan berhibernasi. Jika kita bisa masuk dan mendapatkan ingatannya, maka teknik apapun dari ingatannya akan menjadi teknik yang sangat kuat hari ini.
Adapun harta sihir, karena tidak ada harta sihir yang digunakan oleh para dewa kuno yang bisa pas di dalam tas pegang, semuanya dipegang di dalam tubuhnya. Jika kamu beruntung, kamu akan dapat menemukannya. Ada juga pil. Kultivasi dewa kuno membutuhkan pil, dan hal-hal yang mereka konsumsi jauh lebih berharga daripada yang bisa kita bayangkan. Namun, mereka tidak menyerap 100% pil, sehingga sebagian sisa disimpan di tubuh mereka. Tujuan kami kali ini adalah pil jiwa transformasi, yang dapat ditemukan di dalam pembuluh darah dewa kuno. Mata Wang Qingyue menyala ketika dia menatap cincin oval di langit dan mulai merenung. Bongkok Meng menyentuh pustula di wajahnya dan berkata, 6 Desire, duanmu, ini tidak masalah jika kita tidak bisa menembus batasan, tetapi jika kita berhasil menerobos, bagaimana kita akan membagi itemnya? 6 Desire Devil Lord memandang Wang Qingyue dan berkata, adapun item, mereka akan didistribusikan secara merata, tetapi jika ada pil transformasi jiwa, maka biarkan keterampilan kita memutuskan. Duan Muji tertawa kecil dan berkata, ini agak terlalu dini untuk membicarakan masalah ini. Itu tidak akan terlambat untuk memutuskan begitu kita melanggar batasan. Tatapan bungkuk Meng mendarat pada pria muda mengikuti 6 Desire Devil Lord. Dia berkata, aku ingin tahu apa yang akan dilakukan teman kecil ini untuk membantu kita menembus batasan. 6 Desire Devil Lord memandang Wang Lin dan dengan dingin berkata, sama seperti dia, orang ini akan berguna dalam percobaan ketiga. Orang ini adalah seorang kultivator dari negara kultivasi peringkat 3 Tianju. Dia pandai teknik hantu yang mungkin berguna terhadap makhluk dalam percobaan ketiga. Aku menghabiskan beberapa tahun untuk menemukannya. Jadi seperti itu, hehe, percobaan ketiga. Saat itu, kami dihentikan pada sidang ketiga. Aku harap kita bisa menembus cobaan kali ini. Bongkok Meng tersenyum aneh ketika tatapannya menyapu antara Wang Lin dan pemuda itu. Kaisar kuno, yang berada di depan oval, mulai untuk menggerakkan tangannya lebih cepat, menyebabkan irisan hitam muncul seperti hujan. Ekspresinya menjadi serius ketika dia menutup tangannya dan mendorong ke depan. Tiba-tiba, irisan hitam yang tak terhitung jumlahnya keluar dari cincin. Mereka berkumpul dan membentuk bentuk naga. Itu mengaum sebelum menyusut dan mendarat di telapak Kaisar kuno. Sudah siap? Ayo masuk. Kaisar kuno menarik napas dalam-dalam. Setelah menyingkirkan naga itu, dia mengeluarkan 2 gelang giok. Gelang yang lebih besar berwarna merah sementara dan gelang yang lebih kecil berwarna abu-abu. Memegang kedua gelang itu, Kaisar kuno ragu-ragu sebentar sebelum melangkah ke dalam cincin dan menghilang. 6 Desire Devil Lords matanya menyipit saat dia meraih pemuda itu dan melompat masuk. Wang Qingyue menjilat bibirnya dan mengikuti. 2 yang tersisa adalah Duan Muji dan Bongkok Meng. Setelah mereka saling memandang, mereka berbalik ke Wang Lin. Tanpa sepatah kata pun, Wang Lin terbang ke udara dan berhenti di depan cincin cahaya. Dia mengulurkan tangannya ke Duan Muji dan berkata, sejak aku tiba di tempat ini, kuharap senior bisa menepati janjinya. Duan Muji tertawa dan berkata, tidak ada terburu-buru. Setelah kami melewati percobaan ketiga, secara alami aku akan memberikannya kepada kamu. Wang Lin dengan dingin menatapnya dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Bongkok membiarkan dengan licik terkekeh saat dia melihat mereka. Dia selesai menonton mereka berdua, jadi dia berjalan melewati Duan Muji dan masuk ke ring. Duan Muji menatap Wang Lin. Dia merenung sebentar sebelum mengambil 2 pil dan melemparkannya ke Wang Lin. Dia berkata, dengan nada berat, bawa mereka. Wang Lin menangkap mereka dan memeriksanya. Mereka memang seperti yang dijelaskan Limuan. Yang lebih kecil adalah pil transformasi bumi dan yang lebih besar adalah pil pembentukan Naschen. Setelah dengan hati-hati menyimpannya, Wang Lin berjalan ke ring tanpa sepatah kata pun. Ketika dia masuk, dia merasa seperti telah berjalan melalui film tipis. Adegan di hadapannya membuatnya mengisap udara dingin dan menatap apa yang ada di hadapannya dengan tercengang. Tempat ini sangat mirip dengan dunia pembusukan. Itu juga merupakan tempat ke-8 tak berujung. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa ada banyak pilar batu besar di sini. Pilar-pilar batu ini terus terapung oleh kekuatan misterius dan perlahan-lahan bergerak maju. Wang Lin berdiri di salah satu pilar batu. Bagian atas pilar adalah 300 kaki lebar dan dia adalah satu-satunya di atasnya. Di bawah pilar batu itu batal tak berujung. Dia melihat sekeliling dan melihat bahwa semua orang yang telah masuk sama seperti dia. Semua orang berdiri di atas pilar batu sendiri. Dari pengamatan Wang Lin, dia bisa melihat bahwa Duan Muji, Dewa Iblis 6 Keinginan, Bongkok Meng, dan Kaisar kuno sangat tenang. Wang Qingyue sedang mempertimbangkan ketika dia melihat ke ujung pilar ke dalam kekosongan. Akhirnya, ada pria muda itu. Dia duduk di pilar batu ketika dia menatap dengan bingung ke sekeliling dengan syok di matanya. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan perlahan-lahan menyebarkan indera ilahi. Tidak ada kekuatan yang menghentikan indera ilahinya, tetapi mengingat monster-monster tua yang kuat di sekitarnya, dia tidak menyebarkannya terlalu jauh. Dia hanya menutupi pilar batu tempat dia berada dan berhenti. Pada saat ini, suara Six Desire Devil Lord masuk dari kejauhan. Tidak ada bahaya di sini karena itu hanya sebuah lorong. Kamu hanya perlu tetap berada di pilar batu.
Setelah Wang Lin mendengar ini, dia duduk dan melihat pilar batu perlahan bergerak maju. Dia memperhatikan bahwa tidak ada yang memperhatikannya, jadi dia memasukkan tangannya ke kemejanya dan menyentuh tas berisi yang dia dapatkan di Houfen Union. Rasa ilahinya masuk ke dalam tas tetapi tidak ada reaksi. Wang Lin kaget, tapi bukan waktunya untuk mengujinya, jadi dia perlahan menarik tangan kanannya dan melihat sekelilingnya. Wang Qingyue, yang telah melihat ke ujung pilar batu, tiba-tiba berteriak, "Apa itu?" Dalam kekosongan tak berujung di bawah mereka, dua lampu terang tiba-tiba menyala. Kedua lampu ini memiliki lebar beberapa kaki. Wang Lin menyebarkan akal ilahinya dan menemukan bahwa mereka sama sekali bukan lampu, hanya sepasang mata. Segera setelah itu, sepasang mata menghilang tetapi segera muncul kembali, hanya saja kali ini mereka lebih besar. Bongkok Meng berjalan ke ujung pilarnya dan melihat ke bawah dengan ekspresi muram. Dia melambaikan tangan kanannya dan bubuk biru jatuh dari telapak tangannya. Saat bubuk biru turun, itu mengeluarkan cahaya hantu. Semakin turun, semakin terang cahaya hantu menjadi, dan ketika akhirnya mendarat di sepasang mata, sebuah adegan yang menyebabkan semua orang menghisap napas udara dingin terbuka. Makhluk di bawah ini adalah sangat besar, makhluk seperti ular. Ukurannya tidak mungkin untuk diperkirakan. Dengan apa yang ditunjukkan oleh cahaya hantu, panjangnya setidaknya 10.000 kaki dan setidaknya 1.000 kaki. Sebuah tubuh yang tertutup ungu kemerahan bersinar di bawah cahaya hantu. Ada 9 tanduk di kepalanya yang besar, dan ketika ia membuka mulutnya, ketajaman giginya akan menyebabkan siapapun menggigil. Ekspresi Bongkok Meng menjadi sangat jelek saat dia melambaikan tangannya. Cahaya segera menghilang dan kegelapan menutupi daerah itu lagi. Bongkok Meng merenung sebentar sebelum perlahan berkata, "Pada yang terlemah, itu adalah binatang terpencil, yang sama dengan puncak tahap akhir jiwa kultivator formasi." Ekspresi 6 Desire Iblis Lord muram saat ia dengan tenang berkata, "Jangan marah. Kami dapat melewati dengan aman terakhir kali, jadi selama kami tidak marah, itu akan baik-baik saja." Baru saja dia selesai berbicara, raungan datang dari bawahnya. Sepasang mata itu menjadi lebih besar dan lebih besar ketika tirai bau busuk datang ke arahnya. Semua orang segera berdiri. Bongkok Meng dengan cepat mengambil beberapa pil dan membuangnya. Dia berteriak, "Memegang mereka di mulutmu akan mencegah racun membunuhmu." 6 keinginan iblis Lord melompat dan tiba di sebelah pemuda yang dibawanya. Dia meraih pemuda itu, menangkap pil itu, dan dengan cepat melarikan diri ke kejauhan. Pada saat yang sama, Duan Muji memandang ke arah Wang Lin. Ketika dia melihat bahwa ekspresi Wang Lin tenang, dia ragu-ragu sedikit sebelum mengirim transmisi suara yang mengatakan, "Ikuti aku." Itu. Dia melihat sekeliling dan setelah melihat orang lain mengambilnya, dia memasukkannya ke mulut ketika dia melompat ke udara. Semua orang dengan cepat melarikan diri dengan melompat dari satu pilar batu ke pilar berikutnya. Pilar-pilar itu sepertinya berjalan tanpa henti. Wang Lin tetap dekat di belakang Duan Muji. Raungan dari bawah menjadi lebih keras dan pilar-pilar batu di sekitarnya tampak bergetar. Pada saat ini, salah satu pilar batu di belakang mereka hancur ketika kepala ular menabraknya. Setelah pilar hancur, kepala raksasa muncul, mengungkapkan tatapan dinginnya. Gelombang bau amis datang dari belakang mereka. Wang Lin memegang pil di mulutnya saat dia melompat secepat yang dia bisa di belakang semua orang. Adapun kelainan di belakang mereka, tidak ada seorang pun selain pemuda itu berbalik untuk melihat. Semua orang fokus sepenuhnya untuk bergerak maju. Akibatnya, semua orang bepergian dengan kecepatan tinggi. Orang tercepat adalah Wang Qingyue, yang tahu teknik melarikan diri 5 elemen. Orang ini setengah transparan dan terbang dalam lengkungan yang berbeda dari orang lain. Dia terbang lurus ke depan, dan setiap kali ada pilar batu menghalangi dia akan langsung menuju ke sana. Tubuhnya akan menghilang begitu dia menyentuh pilar dan muncul kembali di sisi lain. Binatang buas yang seperti ular dengan dingin menatap orang-orang yang melompat di depannya. Setelah membiarkan gelombang raungan, ia segera mengangkat tubuhnya, mengungkapkan panjangnya lebih dari 10.000 kaki, dan membanting ke bawah. Rasanya seperti langit runtuh pada mereka karena hembusan angin yang kuat turun dari atas. Tanpa sepatah kata pun, Wang Lin menampar tasnya memegang dan mengeluarkan mantra pertahanan yang tak terhitung jumlahnya. Dia punya banyak pesona ini untuk cadangan. Setelah membunuh begitu banyak orang dan mencuri barang-barang mereka, ia memiliki tak terhitung pesona dan harta berkualitas rendah. Pesona ini membentuk layar cahaya yang tak terhitung jumlahnya di sekelilingnya. Kemudian, pada saat angin turun, dia melompat ke samping. Pada saat yang sama, 6 Desire Lord Setan dan Kaisar Kuno berhenti bergerak. Keduanya tidak saling mengucapkan kata-kata yang tidak berguna. Kaisar Kuno memiliki ekspresi yang sangat serius saat dia mengeluarkan lonceng kuno. Saat bel kuno muncul, segera menjadi besar dan mulai melambai maju mundur. Saat bel berbunyi, itu mengirimkan gelombang kejut, menyebabkan pilar-pilar batu di sekitarnya hancur. Ular yang turun dari langit memutar tubuhnya untuk berbalik dan mendaratkan kepala terlebih dahulu ke gelombang kejut. Segera mengeluarkan raungan dan meludahkan asap hitam. Asap hitam ini sangat kuat, saat pilar-pilar batu di sekitarnya menyentuhnya, mereka akan berubah menjadi debu hitam dan menghilang. Asap hitam yang diludahkan oleh ular itu ditangani oleh Hun Chebak Meng.
Dia menyentuh salah satu pustula di wajahnya dan mengeluarkannya. Bau busuk yang sangat kuat datang dari pustula itu dan juga cairan hitam. Tubuh si bungkuk tiba-tiba menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia sudah sebelum asap hitam. Wajahnya tampak mengerikan pada saat ini ketika dia membuka mulutnya dan mengisap semua asap hitam. Perlahan-lahan, punuk di punggungnya menjadi lebih besar dan lebih besar. Setelah semua asap hitam tersedot olehnya, sepertinya dia memiliki gunung kecil di punggungnya. Dia berdiri bergetar bolak-balik di atas pilar batu sambil menatap makhluk seperti ular itu. Dia merenung dalam diam. Sepotong gas hitam yang keluar dari pustula yang telah dipecahnya dihisap oleh katak di bahunya. Tangan 6 Desire Devil Lord bergerak untuk membentuk segel dan ketika dia melantunkan mantra misterius. Pada saat yang sama, Kaisar Kuno membuang bel. Ketika dia melakukan ini, pandangannya tertuju pada Wang Lin. Mata Wang Lin menyala. Dia dengan cepat mundur dan tanpa ragu mengeluarkan pesona level yang baru lahir. Pada saat yang sama, dia membuka mulutnya untuk meludahkan pedang kristal. Pedang kristal melayang di depannya dengan ujung mengarah ke Six Desire Devil Lord. Tatapan 6 Desire Devil Lord berhenti sejenak sebelum mengalihkannya ke pria muda di sebelahnya. Wajah pemuda itu tampak ketakutan ketika dia menatap makhluk seperti ular itu, tubuhnya bergetar. Mata Six Desire Devil Lord menyala ketika dia tiba-tiba berteriak, "Takut!" Tubuh pemuda itu tiba-tiba mulai bergetar. Gas hitam keluar dari lubang hidung dan mulutnya. Gas hitam dengan cepat berkumpul untuk membentuk pedang hitam yang melayang di depan Six Desire Devil Lord. Tubuh pemuda itu melambai-lambai saat dia berdiri di sana tercengang dengan ekspresi kebingungan di matanya. Tangan kanannya menunjuk ke pedang hitam saat 6 Desire Devil Lord mulai melantunkan mantra. Pedang itu secara bertahap menjadi lebih besar dan lebih besar hingga menjadi pedang yang sangat besar. Semua ini terjadi dalam waktu yang sangat singkat. Tepat pada saat ini, ular itu bertabrakan dengan gelombang kejut dari bel dan meludahkan asap hitam lagi. Six Desire Devil Lord berteriak, "Pergi!" Pedang hitam di hadapannya tiba-tiba mulai bergerak dan mengayun ke leher makhluk mirip ular itu. Itu mendarat di makhluk seperti ular, menyebabkannya sangat sakit. Ular itu menyentakkan kepalanya dan mengirim pedang hitam ke kejauhan. Hal ini menyebabkan pemuda di samping 6 Desire Devil Lord mengeluarkan darah dari mulut dan hidungnya. Tubuhnya menjadi sangat lemah, dan kebingungan di matanya semakin dalam. Kaisar Kuno membalikkan tangan kanannya, menyebabkan bel berbunyi lebih cepat. Satu demi satu, gelombang kejut diciptakan dan dikirim ke makhluk itu. Sama seperti makhluk seperti ular yang menjatuhkan pedang hitam itu lagi, ia terkena gelombang kejut yang diciptakan oleh bel. Tiba-tiba mengguncang tubuhnya saat mengungkapkan tatapan haus darah dan membuka mulutnya. Saat ia membuka mulutnya, yang bisa menelan gunung kecil, sesosok hantu tiba-tiba terbang keluar. Ekspresi Kaisar Kuno berubah dan lonceng dengan cepat menghilang. Rasa ilahi Wang Lin tak terkunci pada makhluk seperti ular sepanjang waktu. Ketika membuka mulutnya, Wang Lin jelas melihat ular yang lebih kecil terbang keluar. Itu menggigit bel dan kemudian dengan cepat menarik. Mata bongkok Meng menyala ketika dia menatap makhluk seperti ular dari pilar batu di kejauhan. Dia menjilat bibirnya dan hendak menyerbu keluar, tetapi makhluk itu sudah menutup mulutnya yang besar. Perilaku abnormal si bongkok Meng diperhatikan oleh Wang Lin. Dia waspada terhadap semua orang yang hadir, terutama pengguna racun ahli ini. Pada saat ini, tatapan 6 Desire Devil Lord beralih ke pemuda di sampingnya lagi. Dia menunjuk kepala pemuda itu dan berteriak, "Marah!" Sebuah gas ungu kemerahan keluar dari mulut dan hidung pemuda itu. Gas itu membentuk pedang lain yang melayang di depan 6 Desire Devil Lord. Ekspresi Duan Muji gelap ketika dia melihat ke arah Wang Qingyue. Mereka tampaknya saling memahami karena mereka berdua dengan cepat melompat turun ke tubuh ular, mengambil harta sihir mereka, dan memulai serangan mereka. Duan Muji tidak lagi menggunakan labu tetapi palu yang sangat besar. Setiap kali dia mengangkat palu, banyak bola cahaya akan terbentuk dan akan jatuh bersamanya. Wang Qingyue tidak menggunakan harta sihir apapun. Ketika tangannya membentuk segel, kata-kata kuno untuk logam, kayu, air, api, dan bumi muncul. Mereka membentuk 5 formasi unsur yang menghantam tubuh ular itu. Jantung Wang Lin bergetar. Teknik 5 orang ini semuanya kuat di luar imajinasi. Mereka sama sekali bukan hal yang bisa ditandingi orang normal. Salah satu yang paling menarik perhatiannya adalah teknik Six Desire Devil Lord. Teknik ini membutuhkan pengorbanan untuk digunakan dan pemuda itu menjadi sasaran yang tidak menguntungkan. Makhluk seperti ular itu merasa sakit. Itu mengaum dan dengan panik memutar tubuhnya. Sebuah pusaran mulai terbentuk di sekitarnya dan pilar-pilar batu di sekitarnya mulai ditarik masuk ke arah makhluk seperti ular. Setelah pusaran besar ini muncul, Duan Muji dan Wang Qingyue adalah yang pertama untuk mengisi kembali. Mereka berdua memiliki ekspresi yang sangat gelap di wajah mereka. Adapun Kaisar Kuno, wajahnya bahkan lebih jelek karena koneksi antara dia dan hartanya telah menghilang. Pusarannya menjadi lebih besar dan lebih besar. Kekuatan hisap yang kuat memaksa semua orang mundur dengan cepat. Pedang ungu kemerahan di depan Six Desire Devil Lord melepaskan cahaya yang sangat jahat sebelum melaju ke depan.
Pedang hitam yang telah diketuk selalu juga muncul kembali dan masing-masing pedang menusuk ke salah satu mata makhluk seperti ular. Saat pedang menyentuh mata makhluk itu, mereka berubah menjadi asap dan mengebor makhluk itu. Tubuh makhluk seperti ular tiba-tiba berhenti sejenak saat mengeluarkan lolongan kegilaan. Matanya memerah ketika dua aliran asap, satu ungu kemerahan dan satu hitam, dipaksa keluar dari matanya. Itu membuka mulutnya lagi dan ular kecil itu kembali keluar dan melahap dua aliran asap. Pada saat ini, sedikit rasa dingin melintas di mata Wang Lin. Inilah saat yang telah dinanti-nantikannya. Dia dengan cepat melompat maju dan, dengan meminjam hisapan pusaran, dia memasuki mulut makhluk seperti ular itu. Pada saat yang sama, lampu hijau menyala olehnya, yang ternyata adalah Hun Chebak Meng, yang telah melihat dengan pandangan dingin dari kejauhan dengan ide yang sama. Bongkok Meng sedikit terkejut saat melihat Wang Lin sebelum mengeluarkan senyum kekaguman. Namun, senyum tipis ini tampaknya mengandung rasa kekejaman. Bongkok Meng terbang melewati Wang Lin. Tujuannya adalah ular lain di dalam mulut ular ini. Wang Lin melihat ini dan segera beralih arah. Dia mengikuti tenggorokannya dan masuk lebih dalam. Targetnya adalah tulang belakang makhluk ini. Lim Wan pernah berkata bahwa dengan makhluk seperti naga ini, bagian yang paling berharga bukanlah intinya, tetapi sumsum. Alasan mengapa Wang Lin mengambil risiko masuk ke sana adalah untuk sumsum. Dari saat dia melihat makhluk seperti ular ini, dia diam-diam mengamatinya. Lim Wan pernah berkata bahwa efek sumsum tulang bergantung pada usia naga. Jika naga itu mencapai usia tertentu, maka itu bisa membantu meningkatkan kemungkinan membentuk jiwa baru lahir seseorang. Meskipun dia tidak tahu apakah makhluk ini dianggap naga, bahkan jika bukan, harus dianggap jenis makhluk yang sama. Jika dia bisa mendapatkan sumsum, maka itu setidaknya akan memiliki efek. Inilah sebabnya dia menyerang saat makhluk itu membuka mulutnya untuk kedua kalinya. Dia juga tahu bahwa Bongkok Meng akan datang juga. Ketika ular itu pertama kali membuka mulutnya, dia melihat berbagai ekspresi Hun Chebak Meng. Ini membuatnya semakin berkomitmen untuk melakukan ini. Awalnya dia takut orang akan mencurigainya setelah dia mendapatkan sumsum, tapi sekarang si Bongkok Meng ada di sini, maka jika sesuatu yang abnormal terjadi pada makhluk itu bisa disalahkan pada si Bongkok Meng. Juga, keduanya memilih dua jalur yang berbeda yang tidak memiliki kesempatan berpotongan satu sama lain. Hun Chebak Meng tidak akan bisa melihat apa yang dilakukan Wang Lin, jadi seharusnya tidak ada masalah. Dan bahkan jika ada masalah, mereka tidak akan menindaknya. Lagi pula, orang-orang itu tidak ada di sini untuk sumsum makhluk ini tetapi untuk mayat dewa kuno. Wang Lin menggunakan pedang kristal saat ia bergerak di dalam ular, tetapi ia tidak dapat menimbulkan satu luka pada makhluk itu. Semakin dalam Wang Lin bergerak dalam ular, semakin berat hatinya merasakan. Selain dari ular yang lebih kecil di dalam tubuhnya, tidak ada yang lain selain dinding daging hitam yang mengelilinginya. Wang Lin mengendalikan pedang yang terbang dan menikam daging dengan sekuat tenaga, tapi dia masih tidak bisa tinggalkan tanda tulang belakang tepat di bawah daging ini, tetapi tidak bisa melukainya sama sekali menyebabkan dia mengerutkan kening. Matanya berbinar ketika ia dengan cepat pindah ke tempat yang berbeda. Kali ini, targetnya adalah tempat kepala dan leher terhubung. Tepat pada saat ini, ular yang lebih kecil di dalam mulai bergetar dan melepaskan kepingan gas hitam. Wang Lin dengan cepat menghindar ke samping dan menyerbu ke arah kepala ular. Segera, dia tiba di kepala. Ada filamen merah berkedip di tempat di mana kepala dan leher terhubung. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan mengaktifkan semua energi spiritual di tubuhnya. Dia menampar tasnya memegang dan tiba-tiba ratusan pedang terbang muncul. Perasaan ilahinya menyebar untuk mengendalikan mereka semua. Semua ujung pedang terbang menunjuk ke filamen merah dan menyerangnya dengan ganas. Semua pedang menusuk filamen, menyebabkannya bergetar. Filamen bersinar terang karena menahan energi pedang, tetapi sebuah cekung segera muncul di sana. Mata Wang Lin berbinar ketika pedang kristal tiba-tiba muncul dan menusuk berulang-ulang tempat cekung itu. Segera, filamen mulai runtuh bahkan lebih. Pada saat ini, makhluk seperti ular tampaknya menyadari ada sesuatu yang salah, jadi ia mulai memutar tubuhnya dengan keras. Wang Lin sekarang khawatir. Dia melambaikan tangannya dan ratusan pedang terbang mulai menyerang lagi. Akhirnya, setelah ledakan keras, filamennya pecah dan bau amis yang kuat mengalir keluar. Wang Lin dengan cepat bergerak ke samping dan memeluk dinding. Pil di mulutnya mulai berlaku, menghalangi bau amis. Setelah amis-amisnya lewat, Wang Lin dengan cepat memasuki lubang yang telah ia buat. Pada saat ini, tubuh ular kecil yang ada di dalam tubuh besar mulai menyusut. Wang Lin merasa bahwa makhluk ini tidak akan dibunuh dengan mudah. Jika ular besar memiliki ular yang lebih kecil di dalam, bisakah ular yang lebih kecil memiliki ular lain di dalamnya? Lebih penting lagi, Bongkok Meng mengatakan bahwa ular ini adalah binatang buas terpencil, yang sama dengan tahap akhir puncak penanam jiwa formasi. Harus dikatakan bahwa kultivator formasi jiwa puncak tahap akhir adalah orang yang paling kuat di negara kultivasi peringkat 4. Kecuali Kaisar Kuno dan mereka juga berada di puncak formasi jiwa tahap akhir, mereka tidak akan bisa membunuhnya. Menurut kata-kata Bongkok Meng dari sebelumnya, Wang Lin percaya bahwa tidak ada dari mereka yang berada di puncak formasi jiwa tahap akhir. Paling-paling, mereka berada di tengah panggung.
Akibatnya, tidak ada kesempatan untuk bertarung sama sekali, dan setiap orang hanya bisa melarikan diri sendiri. Rencana asli Wang Lin adalah untuk melarikan diri, tetapi setelah mengamatinya, ia memperhatikan bahwa selain memiliki tubuh yang sangat tangguh dan mampu memuntahkan asap hitam itu, ular itu tampaknya tidak memiliki kemampuan lain. Ini sangat mengejutkan Wang Lin. Dia memandang semua orang. Meskipun tidak ada satupun dari orang tua itu yang mengatakan sepatah kata pun, mereka semua dipenuhi dengan keraguan. Wang Lin memiliki tebakan liar bahwa binatang buas ini hanya memiliki tubuh binatang buas yang sunyi tetapi bukan teknik satupun. Dia bahkan lebih yakin tentang tebakan ini setelah melihat ular yang lebih kecil di dalam mulutnya. Justru karena ini dia berani memasuki mulut makhluk itu untuk mendapatkan sumsumnya. Dalam benaknya, binatang buas akan memiliki tubuh luar yang kuat, jadi jika dia berada di dalam, seharusnya tidak ada bahaya. Wang Lin mulai memiliki ide yang lebih aneh. Mungkin ini adalah jenis makhluk di mana ada ular di dalam ular besar, dan ular yang lebih kecil di dalam ular itu, dan akhirnya ular terkecil di ujungnya adalah binatang buas yang benar-benar sunyi. Adapun mayat di luar, mereka hanya digunakan untuk pertunjukan, itulah sebabnya mereka memiliki tubuh binatang buas tetapi bukan teknik. Memikirkan hal ini, hati Wang Lin menegang dan dia dengan cepat mendapatkan kembali fokus. Dia dengan cepat tiba di tempat kepala dan leher terhubung. Filamennya hilang, memperlihatkan tulang putih di bawahnya. Wang Lin menyentuh tulang dan menarik dengan teknik gaya tariknya, menyebabkan ular berguling-guling dengan panik. Pada saat yang sama, kepala ular yang lebih kecil melepaskan cahaya hitam sementara kulit dan tubuhnya dengan cepat meleleh. Bongkok Meng tampak ngeri di wajahnya saat dia dengan cepat melompat pergi dalam keadaan menyesal dan terbang menuju kepala ular besar. Ketika dia melewati area tempat kepala dan leher terhubung, dia melihat Wang Lin setelah ragu-ragu sejenak, dia cepat-cepat berteriak, "Pergi cepat!" Ini adalah ular naga parasit. Ada total 9 ular di dalam dan yang terdalam adalah binatang buas yang benar-benar sunyi dengan teknik binatang buas. Dengan itu, tangan kanannya mengenai dinding daging. Daging yang tidak bisa dirusak oleh pedang terbang menjadi hitam, menyebabkan ular itu sangat sakit. Ular itu membuka mulutnya dengan kesakitan dan Bongkok Meng melompat. Mata Wang Lin berbinar. Bukan saja dia tidak pergi, tetapi dia juga memeluk dinding daging untuk menyembunyikan dirinya. Tepat pada saat ini, seekor naga merah yang lebih kecil keluar dari ular kecil yang mengering. Itu dilewati oleh Wang Lin dalam sekejap dan mengejar Hun Shebak Meng. Wang Lin tetap tak bergerak saat dia memeluk dinding. Setelah Bongkok Meng dan naga lewat, matanya berbinar. Bongkok Meng tidak punya niat baik ketika dia menyuruh Wang Lin untuk melarikan diri. Dia kemungkinan besar ingin Wang Lin pergi bersamanya sehingga Wang Lin dapat membantunya membagi perhatian naga merah. Wang Lin mencibir dalam hatinya. Dia tidak ingin terlibat dengan orang-orang ini. Jika dia bisa membuka percobaan ketiga maka tidak akan ada masalah, tetapi dia tidak benar-benar tahu mantra kematian. Jika dia tidak bisa membuka percobaan ketiga, para kultivator setan itu pasti akan membunuhnya untuk melampiaskan kemarahan mereka. Dan bahkan jika dia entah bagaimana membuka percobaan ketiga, meskipun mereka tidak akan membunuhnya segera, dia kemungkinan akan digunakan untuk teknik Six Desire Devil Lord. Wang Lin memiliki ingatan yang sangat jelas tentang mata pemuda yang bingung itu. Wang Lin awalnya ingin mencoba mencari kesempatan untuk melarikan diri selama 2 percobaan pertama, dan jika ia tidak dapat menemukan peluang, maka dia akan menimbulkan masalah di sidang ketiga. Ketika semua orang berlari untuk hidup mereka tidak akan punya waktu untuk memperhatikannya. Namun, Wang Lin berubah pikiran karena dengan naga merah di luar, bagian dalam tubuh ular ini mungkin adalah tempat paling aman. Matanya berbinar ketika dia meletakkan tangannya di tulang ular dan mengisap dengan teknik gaya tariknya. Tubuh ular itu tiba-tiba mulai bergetar. Wang Lin merasakan darahnya mengalir deras ke kepalanya saat tubuhnya tak terkendali terbang. Dengan ekspresi gelap di wajahnya, ia menggunakan energi spiritual di tubuhnya untuk menstabilkan dirinya. Dia masih merasakan darahnya mengalir ke atas, jadi dia menyebarkan indera ilahi. Perasaan ilahinya mengikuti tenggorokan ular ke mulutnya dan melihat keluar melalui celah di antara gigi-gigi ular itu. Dia tertegun oleh apa yang dilihatnya. Makhluk besar seperti ular itu dengan cepat jatuh ke dalam kehampaan yang gelap. Butuh setengah jam sebelum jatuh akhirnya melambat dan ular itu menyentuh tanah. Tabrakan menyebabkan gelombang kejut yang bergemuruh untuk waktu yang lama sebelum semuanya akhirnya menjadi sunyi lagi. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan tanpa sepatah kata pun terus menyerap sumsum. Ular itu tidak lagi gemetar pada titik ini, dan tidak ada yang abnormal terjadi. Setelah beberapa waktu, setetes cairan emas keluar dari tulang belakang binatang itu bersama dengan aroma yang harum. Wang Lin menjadi sangat serius. Dia dengan hati-hati mengeluarkan botol batu giok. Dia dengan hati-hati menaruh cairan emas ke dalam botol batu giok dan akhirnya menghela napas lega. Setelah menyimpannya di tas pegangannya, dia dengan cepat bergerak menuju kepala ular dan keluar melalui celah di antara gigi ular itu. Di depannya gelap gulita tanpa sumber cahaya. Tangan Wang Lin membentuk segel saat dia berteriak, "Pergi!" Tiba-tiba, bola api seukuran kepalanya muncul dan melayang ke depan. Menggunakan cahaya dari api, Wang Lin mengamati sekelilingnya.
Ekspresinya berangsur-angsur menjadi asing. Tempat ini juga pilar lain yang mengambang di kehampaan, hanya pilar ini yang ratusan kali lebih besar dari yang sebelumnya. Besarnya, ular seperti makhluk yang kepalanya diletakkan di atas pilar batu ini sementara bagian tubuhnya menjuntai ke dalam kekosongan. Mata makhluk itu tertutup dan tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Wang Lin berasumsi bahwa ketika naga merah pergi, itu seperti ketika jiwa yang baru lahir dari kultivator jiwa-jiwa meninggalkan tubuh mereka. Binatang itu kemungkinan besar untuk sementara kehilangan vitalitasnya dan jatuh di sini. Ini juga akan menjelaskan mengapa makhluk itu tidak bergerak sama sekali ketika dia mengambil sumsumnya. Wang Lin melihat ke arah ular dengan mata berbinar sebelum akhirnya menghela nafas dan menyerah pada gagasan yang dimilikinya. Ular raksasa di depannya seperti gunung harta yang menunggu untuk dipanen. Hanya inti dan kulitnya yang sudah bernilai mahal. Tapi Wang Lin tidak dibutakan oleh hal-hal itu. Dia bahkan tidak yakin apakah dia bisa melewati daging untuk sampai ke otak ular atau jika dia bahkan memiliki kemampuan untuk memisahkan kulit dari tubuhnya. Masalah terbesar adalah bahwa naga merah kemungkinan besar akan segera kembali, dan jika Wang Lin memenuhi itu, maka bahkan jika dia memiliki 100 tahun lagi untuk hidup, dia akan kehilangan semuanya dalam sekejap. Wang Lin melihat lagi sebelum mengambil pil bungkuk Meng telah memberinya. Pil sudah menyusut setengah dari ukuran aslinya, tapi Wang Lin masih dengan hati-hati meletakkannya di dalam tasnya. Tanpa berkata apa-apa, dia mematikan api dan melompat ke depan. Dalam kekosongan tanpa akhir ini, cahaya api itu terlalu mencolok. Demi keselamatan, Wang Lin tidak punya pilihan selain terbang dalam kegelapan. Secara bertahap, matanya terbiasa dengan kegelapan. Meskipun dia tidak bisa melihat dengan jelas sekelilingnya, dia bisa melihat garis besar umum dari segala sesuatu. Terlepas dari kenyataan bahwa pilar-pilar batu itu ratusan kali lebih besar, kecepatan di mana pilar-pilar batu ini bergerak juga sedikit lebih cepat. Selain semua ini, dia bisa merasakan bahaya datang dari semua sisi. Wang Lin mengambil setiap langkah dengan sangat hati-hati. Sebagian besar waktu ia hanya akan bergerak beberapa meter sebelum berhenti untuk mengamati sekelilingnya. Hanya ketika dia yakin bahwa itu aman, dia berani bergerak. Pada saat ini, dia baru saja mendarat di pilar batu ketika tubuhnya membeku. Sosok hitam melintas di depannya. Wang Lin menahan napas dan tetap tak bergerak. Yang dia lakukan hanyalah menatap lurus ke depan. Setelah beberapa waktu, dia bisa melihat garis besar. Di tengah pilar adalah massa dengan tentakel yang tak terhitung memanjang dari tubuhnya dan bergerak secara acak. Sosok hitam yang melintas adalah salah satu tentakelnya. Setelah Wang Lin melihat ini, dia mulai mundur. Jika makhluk ini bisa bertahan hidup di sini, maka itu pasti sangat kuat, jadi itu bukan sesuatu yang bisa dia mainkan. Dia mundur beberapa meter dan tiba di ujung pilar. Dia terus menatap sosok di tengah saat dia melompat dari tepi dan dengan lembut melayang pergi. Baru setelah dia berada lebih dari 100 kaki jauhnya, Wang Lin berani menghembuskan napas. Dia melihat kekosongan tak berujung di atasnya dan tidak bisa menahan senyum pahit. Hanya dengan kembali ke set pilar batu yang dia pakai sebelumnya, dia dapat menemukan cincin cahaya untuk meninggalkan tempat ini. Wang Lin merenung sejenak. Dia tidak berani menyebarkan perasaan ilahi terlalu jauh karena takut memprovokasi beberapa makhluk kuat yang akan membawa banyak bahaya baginya. Tubuhnya perlahan-lahan terbang ke atas dan segera berhenti begitu dia melihat sosok hitam. Hanya setelah memastikan itu adalah pilar batu, dia perlahan-lahan mendekatinya. Tapi tepat pada saat ini, sinar cahaya merah tiba-tiba muncul di atasnya dan menyerang dengan suara siulan aneh. Tubuh Wang Lin dengan cepat bergerak ke samping. Dia memeluk bagian bawah pilar batu dan tetap tak bergerak. Satu-satunya yang dilihatnya adalah lampu merah yang melesat di pilar batu. Itu terus jatuh dan menghilang tanpa jejak. Wang Lin merasa kulit kepalanya mati rasa. Dia menyadari bahwa lampu merah adalah naga merah yang keluar dari ular dan mengejar Hunchback Meng. Naga itu telah kembali, tetapi dia tidak tahu apakah Bongkok Meng dan mereka sudah mati atau hidup. Wang Lin mencibir saat dia perlahan terbang ke puncak pilar batu. Begitu dia tiba di puncak, dia dengan hati-hati mengamati sekelilingnya. Tidak ada tanda-tanda kehidupan di pilar batu ini, jadi setelah waktu yang lama, Wang Lin santai, duduk, dan minum seteguk roh cair sebelum dengan hati-hati menatap apa yang ada di bawahnya. Begitu naga merah itu kembali ke tubuhnya, dia pasti akan melihat sesuatu yang salah. Wang Lin tenggelam ke pilar batu dan kemudian menyentuh dahinya untuk mengeluarkan surga yang menantang manik. Matanya berbinar sebelum dengan cepat memasuki surga menantang ruang manik. Tidak lama setelah dia memasuki surga menantang manik, lolongan yang dipenuhi amarah datang dari bawah. Naga merah itu terbang seperti kilat dan menghancurkan pilar selebar beberapa ratus kaki dengan tubuhnya. Tatapannya dingin ketika mulai mencari-cari. Naga merah ini telah memperoleh tingkat kecerdasan tertentu dan tahu bahwa orang yang mencuri sumsum tidak mungkin pergi jauh, jadi terus mencari dengan tatapan sengit. Setelah menemukan apa-apa untuk waktu yang lama, itu menabrak beberapa pilar batu lagi sebelum dengan tidak sengaja berbaring di atas satu pilar batu dan mulai tenang. Tapi segera itu bergerak lagi dan menyerbu ke arah sosok dengan tentakel yang tak terhitung jumlahnya yang Wang Lin sebelumnya lihat.
Saat naga itu berlari ke arahnya, tentakel membentuk kerucut dengan inti makhluk sebagai pangkalan dan menghadap naga tanpa tanda-tanda ketakutan. Serangkaian gemuruh datang dari bawah dan pada saat yang sama berbagai lampu berwarna berkelap-kelip dalam kegelapan. Fluktuasi kuat energi spiritual menyebar seperti angin topan. Satu demi satu, pilar batu di dekatnya hancur. Bahkan pilar batu Wang Lin berada di dipengaruhi, setengahnya hancur. Pertempuran epik ini berlangsung sekitar sehari sebelum perlahan-lahan tenang. Bayangan yang marah oleh naga pada akhirnya dikalahkan dan dipaksa untuk mundur. Naga itu juga terluka parah. Itu mengeluarkan beberapa raungan sebelum berbaring di tiang batu. 10 hari kemudian, Wang Lin keluar dari surga menantang manik-manik dan mendarat di atas pilar batu. Dia segera menyebarkan indera ilahi dan dengan hati-hati mengamati sekelilingnya. Sangat jelas bahwa ada lebih sedikit pilar batu di sekitarnya dan lebih banyak potongan batu yang hancur. Hanya setelah waktu yang lama Wang Lin menghela napas lega. Dia merenung sebentar sebelum terbang ke atas. Setelah melewati beberapa pilar batu, Wang Lin tiba-tiba berhenti. Dia melihat bahwa salah satu pilar batu di depan tiba-tiba menghilang. Ekspresi Wang Lin menjadi serius saat dia perlahan mundur. Dia melambaikan tangannya dan beberapa batu yang hancur datang ke arahnya. Dia menunjuk satu dan berbisik, "Pergi!" Batu yang hancur itu dengan cepat terbang ke depan. Wang Lin menatap lurus ke depan dan melihat bahwa setelah batu itu melesat ke depan sebentar, batu itu tiba-tiba menghilang. Wang Lin menarik napas dalam-dalam. Dia melihat bahwa ketika batu itu menghilang, sebuah lubang hitam terbuka sesaat. Karena kecepatannya terlalu cepat dan sulit dilihat, sepertinya batu itu baru saja menghilang secara misterius. Wang Lin merenung sebentar ketika dia menatap ke depan dan mengeluarkan pedang terbang. Ketika pedang terbang itu muncul di hadapannya, dia menunjuk ke depan dan itu meletus. Tiba-tiba di tempat di mana batu telah menghilang. Lubang hitam tiba-tiba muncul lagi untuk melahap pedang terbang, tetapi tepat pada saat itu Wang Lin berteriak, "Hancur!" Pedang itu hancur dengan ledakan dan tersebar ke segala arah saat lubang hitam ditutup. Wang Lin menatap pemandangan di depannya. Dia melambaikan tangan kanannya dan memerintahkan salah satu potongan yang hancur untuk mengubah arah dan kembali ke tangannya. Ada beberapa tetes cairan hitam di pedang yang hancur, dan setelah diperiksa lebih dekat, dia melihat tanda-tanda membusuk di mana cairan hitam telah menyentuh. Ini bukan keretakan spasial. Wang Lin sekarang yakin akan hal ini. Alasan dia mengujinya berkali-kali adalah karena dia takut akan ada keretakan spasial di sini. Jika benar-benar ada keretakan ruang di sini, maka bahaya tempat ini akan meningkat pada tingkat lain. Wang Lin bukan lagi pemakan jiwa, dia memiliki tubuh yang daging. Kekuatan keretakan ruang akan menghancurkannya sepenuhnya. Wang Lin sedikit rileks dan mengulurkan tangannya. Dia tiba-tiba melambaikan tangannya, menyebabkan batu-batu yang hancur di sekitarnya mendekatinya dan mengorbit di sekitarnya seperti cincin batu. Dia terbang ke samping untuk waktu yang lama sebelum bergerak maju lagi. Setiap kali dia melihat sebuah batu menghilang, dia akan mengubah arah. Setelah mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang situasi dengan beberapa tes, Wang Lin mengerti bahwa itu bukan keretakan spasial tetapi makhluk misterius yang tidak terlihat. Struktur biologis makhluk ini sangat aneh. Bahkan dengan akal ilahinya, sulit untuk menemukan petunjuk. Wang Lin hanya bisa sampai pada kesimpulan ini karena fakta bahwa ia adalah pemangsa jiwa selama bertahun-tahun dan telah mengalami keretakan ruang berulang kali. Wang Lin sangat berhati-hati di sepanjang jalan. Setiap langkah di tempat ini berbahaya. Jika dia ceroboh bahkan untuk sesaat, dia bisa mati. Ini terutama berlaku untuk seorang kultivator formasi inti belaka seperti dirinya. Tidak salah untuk mengatakan bahwa dia berada di daerah terlarang di mana pengawasan terkecil dapat membuatnya terbunuh. Setelah menghabiskan banyak waktu, Wang Lin menghitung bahwa dia hanya bergerak sekitar 10.000 kaki. 10.000 kaki ini hanya akan memberinya waktu sebentar untuk melintas secara normal, tetapi sekarang ia membutuhkan waktu beberapa hari. Wang Lin tidak bisa lagi menghitung dengan tepat berapa hari itu karena semua energinya dihabiskan waspada. Waktu berlalu dengan lambat. Wang Lin sendiri telah kehilangan jejak berapa lama dia berada di sini. Bersiap waspada sepanjang waktu punya waktu dan waktu lagi membiarkannya lolos dari situasi berbahaya. Pada hari ini, Wang Lin sedang duduk di atas pilar batu untuk beristirahat. Meskipun dia tidak menggunakan banyak energi spiritual, pikirannya sangat lelah. Ini semua berkat fakta bahwa sebelum berakhir di sini, Wang Lin selalu sangat berhati-hati. Jika itu orang lain, mereka pasti sudah lelah karena waspada begitu lama dan mati. Setelah beristirahat sebentar, Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan berdiri. Dia menunjuk ke udara beberapa kali untuk mengeluarkan pedang kristal. Pedang mengitari pilar batu dan mencukur potongan-potongan kecil batu yang mencuat. Wang Lin melambaikan tangannya dan batu-batu yang hancur berkerumun di sekitarnya. Selama beberapa hari terakhir, ia menggunakan batu-batu ini untuk membuka jalan baginya. Sekarang setelah mereka semua habis, dia harus mendapatkan lebih banyak dari pilar terdekat. Setelah batu-batu yang hancur membentuk cincin di sekelilingnya, dia melompat dari pilar dan perlahan-lahan terbang ke depan. Setelah dia terbang sedikit, dia berhenti dan dengan hati-hati melihat sekeliling. Kegelapan di sini tidak seburuk itu. Semakin tinggi dia pergi, semakin cerah.
Mengenai dari mana cahaya ini berasal, dia tidak punya waktu untuk memikirkannya. Saat ini dia dengan hati-hati mengamati sekelilingnya karena dia merasa sesuatu yang buruk akan terjadi. Matanya sudah benar-benar terbiasa dengan kegelapan, jadi dengan jumlah cahaya ini, dia bisa dengan jelas melihat segalanya. Dia menghitung sedikit dan menyadari bahwa dalam radius sekitar 100.000 kaki, hanya ada satu pilar batu apung. Segala sesuatu tentang darah ini terlalu berbeda dari biasanya. Wang Lin tahu bahwa harus ada tiang batu yang hanya beberapa ratus kaki. Bahkan jika mereka hancur, masih ada puing-puing yang mengambang di sekitar. Namun, tidak ada apa-apa di sini. Hanya ada dua penjelasan. Yang pertama adalah ada pertempuran besar di sini di beberapa titik dan gelombang kejutnya begitu kuat sehingga mendorong segalanya kecuali pilar batu yang jauh, menghasilkan apa yang dilihatnya sekarang. Yang kedua adalah ada banyak makhluk tak kasat mata di sini dan mereka telah membersihkan tempat ini setelah bertahun-tahun melahap. Wang Lin memikirkan hal ini karena dia baru saja melihat pilar batu besar sedang dimangsa oleh mulut besar. Dia menyaksikan pilar batu setinggi 700 hingga 800 kaki menghilang tanpa jejak dalam waktu kurang dari 1 jam. Wang Lin mengerutkan kening. Jika tempat ini memang seperti ini, maka dia tidak punya pilihan selain berkeliling. Kalau tidak, dia akan berada dalam bahaya besar. Setelah merenung sebentar, Wang Lin menunjuk ke salah satu batu yang hancur di sekelilingnya dan batu itu mulai perlahan melayang ke depan. Segera memasuki daerah itu dan melakukan perjalanan untuk waktu yang lama tanpa melahap. Wang Lin merenung sebentar. Dia menunjuk ke sekeliling dan kemudian semua batu yang mengelilinginya mulai bergerak maju. Wang Lin tidak terburu-buru, jadi dia dengan sabar memperhatikan batu-batu itu perlahan bergerak maju. Perlahan-lahan, semua batu mendekati satu-satunya pilar batu di sekitarnya. Di sekeliling pilar batu, salah satu batu tiba-tiba menghilang. Murid-murid Wang Lin menyusup saat dia dengan cermat mengamati apa yang terjadi. Batu-batu mulai menghilang satu demi satu ketika mereka mendekati pilar batu. Mata Wang Lin berbinar ketika dia menghafal beberapa titik di mana batu itu dimakan. Dari pengalamannya dalam beberapa hari terakhir ini, ia berasumsi bahwa makhluk-makhluk ini tidak dapat bergerak dan terkunci di satu tempat. Namun, ia tidak mengabaikan fakta bahwa mereka mungkin dapat bergerak. Setelah merenung dalam waktu yang lama, Wang Lin menyerah pada gagasan untuk melewati daerah yang tenang. Tempat ini terlalu aneh, dan Wang Lin tidak ingin mengambil risiko masuk. Dia memutuskan bahwa dia lebih suka menghabiskan waktu ekstra untuk berkeliling. Setelah semua, harga kegagalan adalah sesuatu yang tidak mampu dia beli. Setelah membuat keputusan, dia mundur dan menggunakan pedang kristal untuk membuat dirinya lebih banyak batu hancur untuk mengelilingi dirinya dengan sebelum terbang ke samping. Wajah Wang Lin secara bertahap menjadi lebih-lebih suram. Dia sudah terbang sangat jauh, tetapi daerah kosong ini sepertinya tidak ada habisnya. Setelah terbang selama beberapa hari, dia harus menyerah pada ide untuk berkeliling makhluk-makhluk.